Calhanoglu. Tadi malam nggak ada key passes sama sekali, nggak ada umpan kunci. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Bagaimana akhir pekannya nih teman-teman? Apakah menyenangkan? Kita sudah 2 kali akhir pekan tanpa kemenangan. Di akhir pekan lalu, di hari yang sama juga, di jam tayang yang sama juga kita ditaklukkan saat derby. Sedikit ada penghiburan di akhir pekan, di pertengahan pekan kemarin kita menang 2-0 atas Roma. Permainan yang sangat solid, tapi tadi malam aduh, ada hal kocak nih. Gue kan live cerewetin live ya. Kayak waktu di pertandingan-pertandingan lain, selalu di jeda pertandingan gue bikin ada Zoom. Tadi malam di Zoom pertengahan pertandingan itu semuanya nadanya pesimis, semua pada sebel semua. Kita memang tadi malam babak pertama itu adalah babak pertama terburuk kita sepanjang musim ini sih. Gila, kacau banget. Sering error, bangun serangan gak bisa, penyelesaian peluang acak. Aduh, gak ada peluang, bahkan kita shot on goal kalah dari Napoli. Itu pas lagi Zoom pada pesimis semua, gak ada semua yang optimis sama sekali. Ternyata babak kedua baru main beberapa detik, Dzeko kembali menjadi penyelamat. Hal ini beda banget ketika waktu lawan Milan di jeda pertandingan semuanya takabur. Taunya malah kalah. Ternyata memang sepak bola berputar secepat itu ya, menit demi menit. Dzeko lagi-lagi menjadi penyelamat. Ini udah pertandingan keberapa Dzeko ya? Dia sudah mencetak gol berapa di Serie A? 9 gol kalau nggak salah. Kemudian di Liga Champions sudah mencetak 3 gol, bahkan di Coppa Italia 2. Jadi menurut gue ini capaian yang sangat menarik untuk pemain ukuran 35 tahun dan free transfer dibandingkan dengan Lukaku. Soalnya banyak banget kan yang membandingkan Dzeko dengan Lukaku. Tetapi sejauh ini untuk ukuran pemain 35 tahun dia sudah mencetak 9 gol seingat gue di Serie A. Jadi udah luar biasa banget, dan lagi-lagi dia menjadi penyelamat. Ada beberapa catatan menarik di pertandingan tadi malam. Babak pertama kita kacau banget, tapi Napoli membuang kesempatan untuk memimpin klasemen dan menaklukkan kita. Mereka kehilangan kendali di babak kedua. Kita jadi lebih banyak menguasai pertandingan, menciptakan banyak peluang di babak kedua, berbeda banget dengan babak pertama. Tapi gue juga gak ngerti nih, baik Inter dan Napoli tadi malam sama-sama gugup kali ya. Banyak error. Koulibaly walaupun mainnya solid setiap one on one, tapi dia beberapa kali error juga. Sementara De Vrij yang paling mengecewakan dari sisi Inter. Dia udah 3 kali bikin kesalahan menurut catatan gue, yang mana berbuah gol. Tadi malam dia nendang kakinya Osimhen, itu jelas banget. Lawan Milan itu juga dia nggak bisa marking Giroud dengan baik, dan lawan Lazio juga ada satu peluang satu gol Lazio juga gara-gara si De Vrij. Jadi gue lihat catatan 3 kali De Vrij melakukan error atau tidak sigap sehingga menghasilkan gol. Tadi malam Osimhen berkali-kali menyulitkan De Vrij, dan menurut gue ini saatnya De Vrij memang diganti oleh Bremer. Tapi emang Osimhen juga nyebelin sih, dikit-dikit jatuh drama, nggak suka gue. Insigne dengan golnya tersebut dia menyamai rekor gol dari Maradona. Lorenzo Insigne surpass Diego Maradona to become Napoli third highest goal scorer in today's game. Ternyata pencetak gol terbanyak ketiga Napoli. Kemudian Lautaro Martinez masih belum juga mencetak gol. Aduh, udah pertandingan ke-9 tanpa gol lewat open play dari Lautaro Martinez. Tetapi pemenang sesungguhnya adalah Milan. Nanti sore 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, kalau Milan menang, dia akan ada di puncak klasemen dan siap-siap melihat anak Milan heboh-heboh gitu ya, kembali ngeceng-ngecengin kita. Milan lagi on fire banget. Cuma sepak bola apapun bisa terjadi teman-teman. Jadi jangan patah arang dulu. Nanti sore gue mau coba cerewetin live. Gue mau live nonton Milan Sampdoria. Silahkan yang mau nimbrung. Tetapi dengan hasil ini menurut gue Inter tetap favorit Scudetto. Kalau dari catatan ya teman-teman ya, di bulan Februari ini dulu deh. Di bulan Februari ini kita lawan Bologna pertandingan tunda. Lazio menang, Juve Supercoppa menang, kita dapat piala. Lawan Atalanta seri, lawan Empoli menang, lawan Venezia menang, lawan Milan kalah, Roma menang di Coppa Italia. Lawan Roma seri, abis itu lawan Liverpool. Udah nih.
pertandingan ini bulan terberat kita. Selebihnya sampai dengan akhir musim nanti ada 12 pertandingan, ada 14 pertandingan ya kalau nggak salah, silakan dikoreksi. Tim besarnya cuma 2 nih, Roma dan Juve. Sisanya kita lawan tim-tim papan tengah dan papan tengah ke bawah. Inter untuk catatan tim relatif konsisten nih. Berbeda banget kalau kita head to head dengan 5 besar. Kalau dengan 5 besar, AC Milan sama kita nih derby. Leg pertama kita seri, leg kedua kita kalah. Lawan Napoli, leg pertama kita menang, leg kedua kita seri. Juventus, leg pertama di kandang kita seri, leg keduanya di kandang Juventus masih 4 April belum. Lawan Atlanta, 2 legnya seri. Jadi head to head home and away kita lawan tim 5 besar nggak begitu bagus Simone Inzaghi, tetapi kita sangat konsisten ketika melawan tim-tim papan tengah ke bawah ya. Beda dengan Juve, dengan Milan yang bisa kalah dengan Spezia. Dan menurut gue dengan pengalaman ini kita tetap favorit Scudetto. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah kita tetap favorit Scudetto? Kalau katanya si Faris, tadi malam kan Simone Inzaghi nggak ada tuh. Si Faris ngomong gini, sangat menyedihkan bahwa pemain-pemain kita yang berasal dari luar Italia terlalu cepat untuk dijudge. Sementara Dumfries menunjukkan bahwa dia telah bekerja sangat keras. Menurut gue pemain terbaik tadi malam itu Dumfries, Perisic sama siapa ya? Dumfries, Perisic itu bagus. Siapa lagi ya? Skriniar mungkin yang menurut gua bagus. Kalau menurut teman-teman siapa pemain terbaik? Dumfries sih kalau menurut gua. Tapi banyak juga yang bilang Perisic. Ya oke, Perisic. Tapi tadi malam nggak begitu leluasa. Dia nggak begitu bagus dalam menyerang, nggak eksplosif kayak biasanya. Mungkin karena Di Marco, dia nggak nyaman dengan Di Marco kali ya. Kalau Bastoni kan dia ya udahlah gue tinggal nggak apa-apa. Jadi dia terlalu banyak membantu pertahanan. Dan Di Marco menurut gue tadi malam nggak jelek lah, bahkan relatif bagus menurut gue. Kita sempat meragukan Di Marco nih, tapi ternyata tadi malam bukan menjadi penampil terburuk. Penampil terburuk tetap menurut gue tetap De Vrij. Kemudian si Faris ngomong kita di awal dalam persiapan pertandingan ini kita merencanakan untuk bermain lewat sayap, tetapi kita kesulitan. Kita berusaha mengoptimalkan sayap, tapi kesulitan di babak pertama. Kemudian pergerakan kita di babak kedua jauh lebih bagus. Kita lebih punya banyak ruang untuk Barella dan Calhanoglu, dan mereka dengan mudah memberikan banyak kreativitas untuk lini depan kita. Dan menurut gue tadi malam Calhanoglu itu adalah penampilan terburuk dia juga sih. Dia nggak berkembang, banyak dikunci. Waktu lawan Milan kan dibilang Brozovic akan dikunci, tapi ternyata yang perlu dikunci untuk kreativitas menyerang kita adalah si Calhanoglu ya. Tadi malam Calhanoglu nggak bisa ngapa-ngapain. Gue baca nih di statistiknya ada nggak ini Calhanoglu. Tadi malam nggak ada key passes sama sekali, nggak ada umpan kunci. Crossingnya cuma 2, long ballnya cuma 2, udah jelek banget. Ground duelnya cuma 3, makanya dia corner nggak ada sama sekali. Giliran ada Alexis Sanchez, cornernya jelek. Aduh, Alexis Sanchez bersiap di pinggir lapangan dari menit 75 baru masuk di 84. Gila, lama banget itu di babak kedua. Tapi babak kedua ya kita udah jauh lebih bagus sih. Ya sudahlah. Kita masih ada 14 pertandingan lagi dan sisa-sisanya tim papan tengah ke bawah. Jadi menurut gua dengan kita sangat kesulitan berkembang di babak pertama, main jelek banget, tapi toh kebobolan kita hanya lewat penalti dan kita bisa menyamakan kedudukan dan menciptakan banyak peluang. Menurut gue tadi malam hasil seri itu udah yang terbaik juga sih buat kita. Handanovic untungnya juga bermain sangat bagus. Barella, Brozo beberapa kali suka blunder nggak jelas. Kalau dari situs WhoScore, pemain terbaik di Koulibaly. One on one dia emang bagus, tapi dia beberapa kali error. Pemain Inter yang menyentuh angka nilai 7 menurut WhoScore hanya Dzeko. Dzeko gila ya, main full terus, gue gak ngerti. Nanti lawan Liverpool kayaknya dia enggak deh. Kita lawan Liverpool tanpa Barella. Kemudian minggu depan lawan Sassuolo kita tanpa Brozovic karena kena kartu kuning. Ya sudah, mau gimana lagi. Kemudian hal menarik lainnya adalah menurut data Opta sejak tahun 2015-2016 Dzeko telah mencetak 5 gol melawan Napoli. Yang paling banyak adalah Ciro Immobile mencetak 6 gol lawan Napoli. Jadi gokil juga nih si Dzeko. Di konferensi pers Di Marco ngomong, kita harusnya bisa melakukan lebih baik di babak pertama, tapi kita kebobolan di awal dan itu membuat pertandingan menjadi sangat sulit.
We spoke about it. Kita membicarakan itu di jeda pertandingan dan pelatih memberikan pendekatan berbeda. Fine margins come into the sort of set. We did well to stay in the game. Kita melakukan hal baik sehingga tetap bisa membuat peluang, tetap bisa bersaing di pertandingan walaupun di babak pertama bermain sangat buruk. Kita datang ke sini untuk menang, tetapi hasil ini tapi nggak kalah di Naples, di Napoli juga adalah hal yang bagus. Untuk di level personal gue akan personal level, di dalam hal personal saya selalu berusaha untuk bekerja keras. Saya puas dengan penampilan saya dan sekarang saya akan fokus untuk pertandingan lawan Liverpool. Aduh, pede banget di Marco kayak lo bakal dimainin aja. Di pertandingan tadi malam tuh teman-teman ya, kita tuh shot on targetnya cuma 2. Sementara Napoli 4. Shot off target ya kita 5, Napoli 6. Posisinya kita 5-2 doang. Ini bukan Inter yang biasanya. Inter bener-bener kesulitan. Gua khawatir pendekatan Spalletti ngelawan kita nih akan ditiru oleh klub-klub lain. Karena ini kesulitan banget tadi malam kita untuk menyerang. Kalau menurut teman-teman gimana? Puas nggak dengan hasil seri tadi malam? Menurut gue itu udah lebih dari cukup. Kita juga bisa berkembang di babak kedua tuh juga udah keajaiban banget. Karena di babak pertama jeleknya seabad-abad. Kita kayak kelelahan, kita bingung juga mau masukin pemain siapa coba di cadangan. Ada Vidal juga, aduh nggak memberikan apa-apa ya, karena mungkin udah 10 menit terakhir juga. Ya sudah, kita harus puas. Semoga nanti Milan tersandung melawan Sampdoria. Teman-teman, pendapatnya gimana tadi malam? Siapa pemain terbaik kita? Kenapa kita tadi malam di babak pertama sulit banget berkembang? Kalau menurut gua Hakan Çalhanoğlu karena dikunci habis-habisan. Kita beruntung Handanovic bermain gemilang. Skriniar bagus nggak mainnya? Bagus, tapi nggak gue jadikan 3 pemain terbaik karena itulah levelnya Skriniar, dia udah bagus terus. Di Marco yang paling mengejutkan. Dumfries sih bagus banget, gue kaget Dumfries main udah gila-gilaan. Lautaro Zeko nggak cocok. Lautaro nggak jelas walaupun golnya si Zeko udah dari crossingnya Lautaro ya awal-awal ya. Sampai di sini dulu pendapat gue, cerewetan gue tentang Inter Napoli. Teman-teman gimana pendapatnya? Apakah puas? Kita akan ketemu lagi berarti lawan Liverpool nanti ya, kita live lagi bareng-bareng. Tapi nanti malam gue pingin ngeliat Sensi dan Candreva ngobok-ngobok AC Milan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.